Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester pertama untuk bab 1 part 2. Nah, di part 2 ini saya akan membahas kelanjutan dari part pertama, yaitu subtema D dan E. Dan saya tidak lupa juga menyampaikan atau menanyakan kabar kalian, bagaimana kabar kalian hari ini. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Ingat, di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, kita lanjut ke bab 1 subtema yang D. Ya, yang D ini tentang struktur dan kebahasan dari teks prosedur. Kita yang pertama itu struktur teks prosedur. Nah, struktur prosedur ini ada saya berikan contoh dari strukturnya. Yang pertama ada tujuan atau ini biasa disebut dengan pembukaan yang tadi yang saya katakan bahwa di sini ada hal apa yang ingin kalian buat untuk langkah-langkahnya. Di sini ada yang tujuan, ada cara membuat QR dan kode QR. Nah, ini di situ pertamanya ini merupakan yang saya sebutkan tadi yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Nah, pernyataan umum ini bisa dikatakan sebagai tujuannya. Kemudian baru langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini ada langkah pertama, langkah kedua, selanjutnya, selanjutnya, dan seterusnya. Oke, itu contohnya. Nah, jadi struktur teks prosedur itu ada dua. Yang pertama ada tujuan dan kemudian ada langkah-langkah. Jadi strukturnya ada tujuan, ada langkah-langkah. Tujuan ini bisa dikatakan sebagai uh, pernyataan umum boleh juga atau tujuan langsung juga boleh. Oke, jelas ya. Jadi struktur itu ada dua, yaitu tujuan atau pernyataan umum atau yang kemudian yang berikutnya ada langkah-langkah. Oke, sudah jelas ini sangat mudah sekali untuk strukturnya. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur. Kebahasan teks prosedur itu ada 4 di sini. Pertama itu penanda wacana. Penanda wacana itu perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Nah, ini tadi ada yang tahap kedua, contoh yang tadi, tahap kedua itu ada selanjutnya, ada nanti kemudian setelah. Ini artinya penanda wacana dia hanya sebagai kalimat penanda. Misalnya pertama, lalu, setelah, dan berikutnya. Itu ya, itu sebagai penanda, artinya memberikan kode saja sebenarnya. Kemudian yang berikutnya kata ganti atau namanya pronomina. Kata ganti ini dia menggantikan benda atau menamai seseorang secara tidak langsung, misalnya ia, nya, mereka, kita, kami. Itu merupakan kata ganti. Kemudian berikutnya konjungsi. Konjungsi ini disebut juga sebagai kata sambung atau kata penghubung. Nah, di sini menghubungkan dua klausa. Di sini tidak ada contohnya ya. Jadi saya berikan contohnya misalnya atau dan. Nah, misalnya Andi dan Budi. Nah, itu merupakan konjungsi dari dan. Atau nanti bahwa juga. Pak Kapolsek mengatakan bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu merupakan dari konjungsi bahwa. Dan masih banyak konjungsi-konjungsi yang lainnya. Kemudian ada kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif. Nah, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung perintah. Contohnya, langkah pertama kalian harus melakukan ini. Nah, itu merupakan kata atau kalimat dari imperatif. Itu mengandung perintah. Kemudian kalimat deklaratif, ini kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya supaya kalian lebih mudah, di sini saya akan mencarikan contohnya. Nah, berikut cara membuat QR itu merupakan suatu contoh dari yang contoh di sini untuk pernyataannya. Itu pernyataannya ya. Nah, masih juga banyak yang lainnya. Kalian boleh cari kalimat-kalimat pernyataannya
bebas di buku, di sosial media, ataupun di internet. Kemudian yang berikutnya ada interrogatif, itu kalimat yang berisi pertanyaan. Kalau kalimat berisi pertanyaan kalian sudah tahu kan, dia biasa ditandai dengan tanda tanya. Oke, jelas? Kalau jelas kita ke sub tema berikutnya, yaitu pengembangan dan presentasi teks prosedur. Dalam pengembangan teks prosedur harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Jika kalian ingin mengembangkan suatu teks prosedur, kalian harus perhatikan isinya. Misalnya begini, kalian boleh mencari misalnya contoh dari teks prosedur, kemudian kalian lihati, kemudian kalian boleh kembangkan dengan kata-kata kalian sendiri. Itu artinya, tapi harus memperhatikan isinya. Isinya misalnya kalian tidak boleh melenceng dari apa yang ingin kalian capai. Kemudian strukturnya sudah tadi yang saya katakan, itu ada tujuan atau atau bisa dikatakan sebagai pernyataan umum, kemudian yang berikutnya itu langkah-langkahnya atau step by step-nya, itu ada pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian kebahasaannya tadi sudah kita bahas juga. Di situ kalian harus perhatikan juga mana yang misalnya perlu dikembangkan, mana yang nanti perlu kalian ganti. Misalnya kalau melihat mencari kalian di internet atau di buku kalimat-kalimat dari teks prosedurnya. Kemudian saat memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. Ingat, ketika kalian ingin mempresentasikan teks prosedur di hadapan halayak, kalian harus pelajari terlebih dahulu dari teks prosedur itu, sehingga kalian menyampaikannya itu dengan jelas dan sesuai dengan teks yang kalian bagikan. Misalnya kalian bagikan dulu teksnya, jadi ketika presentasi kalian harus sama dengan yang kalian bagikan. Kalau tidak disamakan, takutnya nanti orang akan, loh kok yang disampaikan dengan yang dibagikan teksnya ini beda, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tanggapan dapat berupa pertanyaan maupun saran. Nah, ketika nanti kalian mempresentasikan teks prosedur, pasti akan ada tanggapannya orang. Misalnya contohnya ketika saya juga mempresentasikan video ini, pasti kalian akan memiliki tanggapan, oh Bapak ini videonya kurang menarik nih, kurang dikasih begini. Nah, nah kemudian tadi video yang sebelumnya kan sudah saya katakan juga, kalau kalian ingin membeli saran atau memberikan pertanyaan, boleh ditulis, kemudian boleh di WA. Nah, ini juga sama dengan pengembangan dan presentasi teks prosedur. Ada berupa tanggapan, berupa pertanyaan, maupun sarannya. Jelas? Oke, kalau jelas, kalian boleh pelajari ini secara berulang-ulang di rumah. Kalian putar ulang misalnya, kalau ada yang ingin disampaikan, boleh kalian tulis di sebuah kertas atau langsung diketik, boleh di WA. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau ada hal yang belum kurang jelas di materi ini, kalian boleh WA saya berikan waktu 1 minggu. Kemudian pertanyaan itu nanti akan saya buatkan sebuah video yang berisi jawaban atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Saya berikan waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah mengerti apa yang telah saya sampaikan. Sehingga nanti soal untuk bab pertama akan saya berikan di grup masing-masing kelas. Nah, kemudian soalnya itu kalian kerjakan di sebuah kertas, kemudian kalian fotokan, kirim via WA saya secara pribadi. Jangan diunggah di grup. Jelas? Nah, nanti ketika ada jam saya, misalnya nanti hari Selasa ada jam bahasa Indonesia, saya akan mengabsen kalian. Mana yang hadir, mana yang tidak hadir. Oke, jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di bab-bab selanjutnya. Terima kasih.